Kalau pas kami mudik dan ketemu teman atau saudara, rata-rata pada memuji kami. Hebat ya di perantauan, gak ada saudara, suami istri kerja, anak 3 masih kecil semua, gak pakai ART, gak pakai neni sama sekali. Sudah lebih dari 10 tahun begitu, dan gue bisa bilang, kalau gue sungguh lelah dengan kondisi seperti itu. Kalau gue punya pilihan supaya bisa dibantu ART atau neni yang cocok, gue lebih pilih dibantu seperti itu. Alasan tidak pakai itu semua, kami berdua introvert, gak suka ada orang lain di rumah, dan belum nemu yang cocok. Pernah beberapa kali ditawari, tapi laki gue gak ACC, dan sepertinya memang gak mau mengusahakan supaya orang lain bisa masuk dan kerja di rumah. Positifnya, sebenarnya gue gak ngerjain kerjaan rumah sendirian, laki gue tetap bantuin. Tapi ada titik di mana gue mikir, bukan ini yang gue inginkan. Apa-apa dikerjain sendiri itu sebenarnya gak maksimal. Banyak quality time yang terbuang. Jadi, gue udah mengalami fase kuliah di luar kota sendirian, sambil bawa anak gue umur 2 tahun. 2 kali dirawat di RS sendirian pas hamil, karena hiperemesis. Karena laki gue mesti ngurus anak lain di rumah. Sendirian bawa anak sakit ke UGD. Ganti-gantian nunggu anak opname di RS, dan ngurus anak lain di rumah. Lahiran anak pertama hanya berdua saja. Lahiran anak ketiga, gue SC dan laki gue nungguin bareng anak 1 dan 2 tanpa keluarga yang lain. Belum lagi kalau jadwal kerja kami lagi padat-padatnya, bener-bener harus muter otak gimana supaya anak-anak tetap ke-handle. Memang, dalam setiap keputusan, ada harga dan konsekuensi yang harus dibayarkan. Tapi, saran gue, kalau kalian punya privilege dibantu orang lain, ambil bantuan itu. Karena fase tanpa bantuan begini, bukan hal yang mudah dijalani. Pas anak gue udah tenang, rombongan keluarga pasien sebelah datang. Mulai dari kakek neneknya, om tante, keponakan, sampai adik-adiknya ibu pasien. Lengkap dah, ada lebih dari 10 orang yang datang, ganti-gantian megang pasien sebelah. Sambil ditimang-timang, sambil keluarga lainnya musyawarah. Nanti kakaknya pasien siapa yang handle, si ibu siapa yang nemenin di RS, dan lain-lain. Sementara gue, sendirian megang anak gue. Laki gue belum balik, anak gue habis ngamuk, baju dan kasur, gue kena ompolnya. Memandang pemandangan itu semua sambil pengen nangis. Weku, pak. Nangis menyadari kalau kami sendirian. Anak gue harus dirawat, dan kakak-kakaknya harus ikut nginap di RS, karena nggak ada yang jaga. Untungnya boleh sama pihak RS. Jadi selama adiknya dirawat, kakak-kakaknya berangkat sekolah dari RS. Jadi gue bilang, hidup di perantauan tanpa support system itu nggak mudah. Sekali lagi, kalau kalian punya opsi bantuan yang bisa digunakan, ambil kesempatan itu. Terima kasih sudah sekuat itu, ya.